Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, pagi ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi kita ya. Nanti lewat komen ya, silakan kita buka forum diskusinya. Di sini saya hanya ingin memberikan satu trigger ya, yaitu tentang apa? Tentang saya sebenarnya tidak terlalu banyak berbicara tentang politik ya, belum begitu banyak tertarik ya untuk berbicara tentang politik. Tetapi ada hal yang membuat saya cukup menarik ya, yaitu kemunculan seorang Rocky Gerung ya. Jadi buat saya itu adalah sebuah fenomena ya. Oleh karena itu saya beri judul ya, topik untuk diskusi kali ini, fenomena Rocky Gerung dan pengaruhnya terhadap kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap metode berpikir filosofis ya, atau terhadap ilmu filsafat. Menarik memang ilmu filsafat ini, karena sebagai induk atau ibu dari segala ilmu ya, filsafat ini karena dia tidak terlalu populer ya di dalam kehidupan masyarakat, seringkali metode berpikir filosofis atau filsafati ini ya memberikan solusi alternatif ya kepada masyarakat tentang bagaimana masyarakat ini bisa menyikapi suatu permasalahan. Nah, ya kurang lebih 15 tahun yang lalu saya mencoba berkenalan dengan ilmu filsafat, bergumul dengan pemikiran filosofis ya, dari timur, dari barat. Dan biasalah ya, kalau sudah masuk dunia filsafat akan mengalami yang namanya goncangan-goncangan pemikiran, dekonstruksi pemikiran dan lain sebagainya ya. Bahkan sebagian mungkin mengalami proses yang ekstrim ya, bisa mengalami perubahan mentalitas dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita lihat dari Rocky Gerung ini ya, sesungguhnya kalau bagi saya melihatnya secara positif ya. Ada upaya yang ingin diberikan oleh seorang Rocky Gerung ya terhadap warna pemikiran politik di tanah air ya. Jadi dia ingin mencoba memberikan warna baru. Jadi kalau saya anggap warna yang dibawa oleh seorang Rocky Gerung ini ya, itu memang warna yang mungkin saat ini ya diperlukan oleh dunia perpolitikan kita ya. Nah, misalnya jargon yang sering dia angkat tentang akal sehat ya, bagaimana kita bisa menggunakan akal sehat ya di dalam mencerna ya berbagai permasalahan. Sungguh akal sehat ini adalah istilah yang bukan istilah baru ya, istilah yang biasa-biasa saja, tetapi ketika itu disampaikan oleh seorang Rocky Gerung dan dalam konteks yang pas ya, maka itu bisa memberikan makna yang sesungguhnya terhadap akal sehat itu sendiri ya. Nah, kemampuan triggering ya, kemampuan triggering dari diksi-diksi kata ya, pilihan-pilihan kata yang dipakai oleh Rocky Gerung ya, itu bisa membangkitkan potensi berpikir dari khalayak publik, dan itu positif menurut saya, terlepas dari modus atau motif ya dibalik
ini semua ya, karena tidak ada sesuatu yang sempurna ya, dan buat saya fenomenanya Rocky Gerung ini ya harus kita manfaatkan dengan baik ya. Banyak isu-isu kontroversi yang dia sampaikan ya, polemik yang dia munculkan, seperti tentang pernyataan dia ya, salah satu quote-nya saja bahwa tentang istilah fiksi ya yang dikaitkan dengan kitab suci, jika dengan definisi dia tentang fiksi sebagaimana yang dia sampaikan, maka kitab suci pun masuk dalam kategori fiksi katanya ya. Nah itu buat saya itu yang mungkin melambungkan popularitasnya dia ya di jagat media ya. Nah tetapi sesungguhnya esensi dari kontroversi yang dimunculkan itu sesungguhnya adalah tadi yang seperti yang saya sudah sampaikan ya, memantik atau memberikan semacam trigger ya terhadap potensi berpikir dari masyarakat kita ya, terutama masyarakat awam ya, yang selama ini memang ya, sering menjadi korban politisasi dari para politisi di tanah air ini ya. Karena orang awam ya, masyarakat awam itu punya kemampuan intelektualitas yang mungkin tidak sama ya, dan sebagian besar mungkin sangat rendah, literasinya sangat rendah, sehingga ya dikondisikan oleh para politisi itu untuk berada tetap di level literasi yang rendah ya, sehingga para politisi pun bermain dengan diksi-diksi, dengan metode-metode yang tetap tidak men-trigger ya kemampuan atau potensi berpikir dari masyarakat awam ini. Nah, sedangkan Rocky Gerung yang seorang pegelut filsafat, bahkan dia seorang dosen ya yang sering dijuluki profesor juga, itu mencoba untuk membawa metode berpikir akademis ya, metode berpikir filosofis yang biasanya dia gunakan di ruang-ruang kelas, di ruang-ruang akademis ya, dia coba buka itu di ruang-ruang publik ya, disampaikan kepada masyarakat ya. Itulah menjadi warna baru ya. Jadi bagaimana masyarakat perpolitikan tanah air ini ya dibawa kepada cara berpikir akademis ya. Apakah itu salah? Sah-sah saja ya. Dan menurut saya sesungguhnya itu baik ya. Karena meskipun tidak mungkin ya semua orang kemudian menjadi akademis ya, tetapi toh semua orang kan diharapkan bisa bersekolah ya, berpendidikan tinggi. Itu maksudnya apa? Supaya tingkat akademis ya, tingkat keakademikan ya dari setiap orang itu berkembang atau naik ya. Nah, saya melihat mudah-mudahan ya masyarakat kita sudah cukup siap ya untuk menerima ya ini peluang, ini momentum ya untuk menerima ya, bisa dibilang ini kesempatan untuk menaikkan level lagi ya, grade dari cara berpikir kita, kapasitas berpikir kita ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mendorong peradaban bangsa dan negara ini ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, saya juga bersyukur karena momentum ini juga dikaitkan dengan kontestasi politik antara dua polar ya, dua kutub yang selama 5 tahun terakhir ini selalu panas ya, itu kubu Prabowo dan Jokowi. Kenapa saya bersyukur? Karena justru di momentum
di momentum kontestasi politik inilah ya akal sehat itu jadi lebih dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena hasil dari kontestasi politik terutama di Pilpres ini ya itu akan menentukan nasib seluruh bangsa dan negara ya. Jadi rakyat Indonesia memang harus seperti ini kan, dalam arti harus di challenge ya, harus di challenge untuk bisa meningkatkan level literasinya, level kemampuan berpikirnya. Jadi buat saya fenomena Rocky Gerung ini cukup menggembirakan ya, dan mudah-mudahan beliau tetap konsisten ya. Bahkan seandainya misalnya kalau sekarang beliau di persepsi sebagai pendukungnya SBY atau pendukungnya Prabowo dan anti pemerintah ya, anti Jokowi, saya berharap bahwa jika seandainya pasangan Prabowo Sandi yang menang ya, maka beliau kelak akan tetap kritis ya, akan tetap mengedukasi masyarakat ya untuk menggunakan akal sehat ya di dalam menimbang dan menilai kinerja dari pemerintahan yang baru ya. Jadi intinya adalah buat saya yang menarik adalah kontribusi dari seorang Rocky Gerung ini terhadap edukasi politik kepada masyarakat ya, dengan menggunakan metode-metode filosofis. Yang dasar dari metode filosofis atau metode filsafat sesungguhnya adalah radikalisme, dalam arti bukan radikalisme ya, jadi radikal itu artinya kan berakar, bersifat akar. Jadi bagaimana berpikir itu ya mempunyai akar ya, menyentuh aspek-aspek fundamental ya. Tidak lagi, nah jika sudah bisa berpikir secara radikal ya, secara radikal di sini bukan dengan arti negatif yang selama ini sudah dipeyorasikan, jadi maknanya menjadi peyoratif, tapi kemampuan untuk berpikir secara fundamental, secara mengakar. Nah itu maka masyarakat Indonesia ya itu akan menjadi levelnya akan naik ya, sehingga tidak gampang lagi ditipu ya oleh para politisi yang kalau kata istilahnya Rocky Gerung, politisi demagog ya, demagog. Jadi ya bisa dibilang oportunis ya, para politisi yang take advantage ya dari keluguan para konstituennya atau para para voter ya. Nah, fenomena ini menurut saya cukup bisa kita harapkan untuk bisa mendorong kehidupan berdemokrasi di dalam dunia perpolitikan di tanah air ya. Karena sesungguhnya kritisisme ya di dalam kehidupan berdemokrasi itu adalah sebuah kebutuhan ya. Ya, jika di dalam kehidupan sistem demokrasi tidak ada kritik, maka sesungguhnya tidak ada demokrasi itu ya. Nah, oleh karena itu saya berharap juga dari kubu pendukung pemerintah ya bisa menyikapi fenomena Rocky Gerung ini dengan masuk ke level yang sama seperti yang beliau inginkan ya. Jadi kalau beliau taruhlah datangkanlah ya tokoh dari pendukung pemerintah ya yang punya level yang sama seperti Rocky Gerung ya, kemudian dikontestasikan, dipanelkan misalnya dalam diskusi atau seminar atau dalam acara-acara yang mendidik, yang edukatif, supaya saling menguji argumentasi masing-masingnya. Nah, jika Rocky Gerung dengan counterpartnya dari
dari kubu pemerintah ini secara dialektis ya diberikan kesempatan berkali-kali momentum ya untuk menguji argumentasinya, dan semua para pendukung masing-masing ini ya ikut terlibat mengikuti, maka saya yakin ya level kehidupan berdemokrasi kita, level kapasitas berpikir kita ya, level penggunaan diksi-diksi atau literasi berkualitas dari apa namanya dunia politik kita itu akan naik ya. Dan ini secara tidak langsung akan mendorong ya kualitas para politisi kita. Artinya ketika level literasi politik masyarakat kita naik ya, maka mau tidak mau mereka pun akan lebih tendensius ya, akan lebih punya tendensi untuk memilih para calon wakil rakyatnya gitu ya, atau lebih menyukai para politisi-politisi yang ya literasi politiknya pun tinggi gitu ya. Nah ini artinya memberikan satu mekanisme alamiah ya, seleksi alam, sehingga para politisi yang maaf ya cenderung oportunis, demagog gitu ya, demagogis, ini akan dengan sendirinya akan terseleksi ya. Nah kita akan coba ya dorong situasi ini supaya memberikan hasil yang positif ya. Jadi fenomena seorang Rocky Gerung ini kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang positif, dan saya yakin bisa ya. Ya silakan jika teman-teman tidak setuju dengan pendapat saya ya, silakan memberikan komentar. Tapi jika Anda setuju dengan pendapat saya ini, silakan Anda like ya, dan boleh juga berkomen ya. Jadi itu ya teman-teman, pagi hari ini intinya adalah saya ingin menyampaikan bahwa fenomena seorang Rocky Gerung dan pengaruhnya terhadap ya literasi politik di tanah air ya, terutama sekali adalah kebutuhan dari masyarakat terhadap ilmu filsafat ya, atau metode filosofis ya, untuk meningkatkan literasi politiknya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu ya. Kita lanjut lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.